kita mohonkan ke Allah. Kemudian setelah kalian merenungi, bacakan Al-Fatihah. Kemudian sesudah membaca Al-Fatihah, maka salam kepada Nabi. Salam kepada Nabi. Kemudian tariklah nafas kalian. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah segala macam perbuatan-perbuatan kekafiran yang selama ini yang telah kami perbuat karena kami dalam kebodohan. Alhamdulillah malam ini Engkau berikan petunjuk kepada kami. Kami telah menyadari atas perwujudan kekafiran yang selama ini yang dapat kami lakukan hingga kami merasakan suatu cambuk-Mu ya Allah. Malam ini seluruh ampunilah ya Allah, karena hamba merupakan perwujudan perwakilan dari seluruh bagian letak ilopitu alawambu. Benar-benar memohon kepadamu ya Allah, seluruh wujud daripada sifat kekafiran yang selama ini tanpa kami sadari karena kami dalam kebodohan. Benar-benar yang telah kami lakukan wujud daripada sifat kekafiran ya Allah. Malam ini ta'ilopitu alawambu memohon kepadamu ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala macam perbuatan kejoliman yang lahir dari pikiran kami, lahir dari mata kami, lahir dari pendengaran kami, lahir dari mulut kami, hidung kami, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Benar-benar kami memohon ampun ke Allah. Ampunilah ya Allah, karena kami telah mengabaikan atas wujud ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad yang Engkau utus dapat menggamblangkan, namun kami tidak memperhatikan makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami yang telah menyia-nyiakan wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja jasad, istinja sifat dan rohani yang selama ini kami dalam kebodohan. Alhamdulillah dengan atas petunjuk-Mu ya Allah, malam ini ta'ilopitua memohon ampun kepadamu ya Allah. Kabulkanlah permohonan ampun. Ampunilah ya Allah, dan tuntutlah kami ke jalan yang benar-benar yang diajarkan oleh para nabi. Dan jauhkanlah kami dari suatu kutukan, ancaman dari-Mu ya Allah. Lindungilah kami dari godaan kekafiran, karena wujud daripada kekafiran perbuatan dajjal yang dapat menyesatkan umat akhir zaman. Maka seluruh bagian letak ilopitua, ampunilah ya Allah. Anugerahkanlah suatu nikmatnya ilmu dan nikmat kesehatan dan nikmat rezeki kepada seluruh bagian letak ilopitu alawambu. Turunkanlah suatu wujud janji-Mu ya Allah di akhir zaman ini. Benar-benar seluruh bagian letak ilopitu alawambu benar-benar memohon ampun atas perwujudan yang selama ini yang telah bermakom di kekafiran, atas wujud daripada kebodohan kami ya Allah. Ampunilah 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 ya Allah. Seluruh perbuatan-perbuatan kejeliman, wujud daripada kekafiran yang selama ini kami lakukan, maka hanya kepadamu lah kami memohon ampun. Ampunilah ya Allah.
dan selamatkanlah kami dari suatu kekafiran. Jauhkanlah kami dari perwujudan kekafiran, karena kekafiran merupakan yang dapat menyesatkan kami hingga kami mendapat suatu siksa-Mu ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Turunkanlah keberkahan-Mu ya Allah. Turunkanlah keberkahan-Mu ya Allah. Benar-benar seluruh bagian letak ilo pitu alawamu yang benar-benar menjalankan suatu golongan kemuliaan, maka limpahkanlah nikmat yang Engkau janjikan di akhir zaman ini. Turunkanlah ya Allah janji-Mu. Turunkanlah ya Allah janji-Mu. Selamatkanlah seluruh bagian letak ilo pitu alawamu yang benar-benar menjalankan wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Lindungilah ya Allah, jauhkan dari suatu ancaman dari-Mu ya Allah, karena hanya Engkau yang memurkai atas perwujudan kekafiran. Maka malam ini seluruh bagian letak ilo pitu alawamu sudah memohon ampun ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Alhamdulillah, dengan suatu wujud daripada janji seluruh bagian letak ilo pitu alawamu, laksanakan kemuliaan yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkanlah kekafiran, perwujudan sifat amarah lawama mulhama. Seluruh nikmat Allah itu akan diturunkan di akhir zaman ini. Hanya Allah yang pemilik kerajaan, hanya Allah pemilik nikmat, dan hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini wujud daripada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh bagian letak ilo pitu alawamu benar-benar menempatkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Benar-benar makamnya mutmainah rodiyah maradiyah kamilah, karena hanya merupakan wujud daripada kamilah. Dengan maradiyah, kemudian mutmainah dengan rodiyah. Empat makom yang dipanggil oleh Allah ini perwujudan utusan. Utusan itu makomnya sifat kamilah. Kemudian maradiyah inilah makom Rasul. Kemudian rodiyah, inilah makom Nabi. Mutmainah makomnya roh. Benar-benar sudah diperhatikan. Ta'ilaf itu sudah melangkang di dalam suatu makom huruf. Yahu, huruf, hu Allah, Allah. Benar-benar yang dapat bermakom dia inilah makom mutmainah. Bermakom di rodiyah makomnya di hu. Maradiyah makomnya Rasul. Kemudian hu Allah makomnya kamilah. Yang empat perwujudan yang benar-benar awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Benar-benar seluruh bagian letak ilo pitu alawamu bermakom di kemuliaan, maka inilah penghuni surga. Bermakom di suatu perwujudan kekafiran, inilah wujud daripada makom sifat amarah lawama mulhama. Ya Allah, hanya Engkau pemilik Lailatul Qadar, cahaya kemuliaan yang Engkau janjikan, maka ta'ilo pitua memohon
Turunkanlah suatu wujud ke cahaya kemuliaan-Mu ya Allah. Seluruh makhluk-makhluk yang layu, hanya Engkau yang dapat membangkitkan, karena hanya Engkau pemilik cahaya kemuliaan. Tariklah napas kalian. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilopitu alawambu. Sesungguhnya cahaya kemuliaan ini hanya miliknya Allah. Hanya Allah yang dapat membangkitkan seluruh nikmat yang terpendam di bumi dan terpendam di laut, dan seluruh peninggalan para nabi akan dibuka di akhir zaman ini. Ilopitua menyampaikan kebenaran dari Allah, wujud daripada inna anjalnahu fi lailatul qadar, dapat merasakan suatu nikmatnya Allah. Oleh karena itu Tailopitua menghimbau seluruh bagian Tailopitua Lowombo benar-benar bermakom di kemuliaan, karena Tailopitua Lowombo ini dipusakai dengan peninggalan para nabi, berangkat dari Nabiullah Sayyidina Daud, berdasarkan di dalam firman Allah di dalam kitabnya Jabur. Nabiullah Sayyidina Daud diperintahkan membangun Baitul Aqsa dengan didampingi oleh Nabiullah Sayyidina Sulaiman, putranya. Dan janji Allah ini, kerajaanmu akan kokoh di akhir zaman, dan aku akan wariskan kepada keturunanmu. Di akhir zaman ini, Allah akan menepati janji. Di akhir zaman ini kalian akan lihat perwujudan lota ilopitua lomombu, penerimaan tahta yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu Tailopitua dapat menggamblangkan, karena Tailopitua sudah menerima, sudah didebatkan oleh kakeknya. Oleh karena itu Tailopitua mempersiapkan kalian semua. Apabila kalian masih berwujud kekafiran, masa kalian tidak akan masuk di dalam istana. Hanya melainkan yang benar-benar bermakom di kemuliaan, maka dialah yang akan bersama-sama dengan Tailopitua menyaksikan perwujudan Tailopitua Lowombu yang dijanjikan oleh Allah di akhir zaman ini. Janji Allah itu pasti. Perhatikanlah kalam-kalam Tailopitua Lowombu ini. Benar-benar kalau kalam Tailopitua Lowombu yang benar-benar sudah disampaikan kepada kalian, maka akan terjadi, karena Tailopitua berkalam atas izin Allah. Perhatikan semua bagian Tailopitua yang sudah merasakan suatu nikmat yang diterima oleh Tailopitua dari Allah. Maka Tailopitua menyampaikan kebenaran ini. Oleh karena itu Tailopitua menghimbau kepada kalian semua, mari bermakom di kemuliaan, tinggalkanlah perwujudan kekafiran. Perintah terakhir, Tailopitua akan dijemput oleh kakeknya. Hentikan perwujudan kekafiran, agar kalian mendampingi Tailopitua Lowombo yang ditetapkan oleh Allah. Tunggulah suatu ketetapan kun fayakun ini. Hentikan kekafiran. Inilah pesanan terakhir Tailopitua Lowombo agar kalian tidak menyesal. Cinta kasih dari Tailopitua Lowombo benar-benar menyampaikan kebenaran perjalanan miratnya Tailopitua Lowombo yang benar-benar yang telah dikukuhkan oleh kakeknya sebagai raja penguasa. Kalian akan lihat nanti perwujudan tabut perjanjian yang benar-benar yang telah difirmankan oleh Allah. Oleh karena itu Tailopitua cinta kasih kepada kalian semua. Tinggalkanlah perwujudan kekafiran. Pahami wujud yang difirmankan oleh Allah. Kafir bukan agama, yang kafir sesungguhnya perwujudan sifat-sifat yang bermakom di dalam pikiran, di dalam mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, tubuh, kaki, dan tangan, melakukan kezaliman. Sudah itulah golongan kekafiran. Apabila pikiran benar-benar berwujud kemuliaan, maka itulah mendapat ridhonya Allah. Wujud ridhonya Allah ini merupakan jaminan kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya benar-benar sudah bermakom di solihin. Benar-benar sudah bermakom di solihin. Karena hanya melainkan solihin ini
yang benar-benar mendapatkan mujizatnya Allah. Seluruh bagian lota ilo pitu alombu yang diberkahi oleh Allah, tinggalkanlah kekafiran, mari laksanakan kemuliaan, maka inilah mendapat jaminan dari Allah. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari ta ilo pitu alombu di bulan puasa ini merupakan ritual. Mari kita leburkan seluruh sifat kekafiran. Kita leburkan, dan mari kita akan bermakom di kemuliaan. Inilah yang mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.